Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk tidak apa-apa ya Pak ya. Apa Bu? Saya lihat di bab ketiga ini ada materi dari Aryo Damar ke Aryo Abdillah. Kebetulan saya tinggalnya di Aryo Dullah. Tapi kami ada makam Aryo Dillah ya, yang sering juga diziarahi orang ya. Saya sebagai penduduk Aryo Dillah sendiri belum tahu persis sejarah apa yang ada di makam itu. uang wae ziarah. Kalau saya tanya dengan tetangga-tetangga banyak yang tidak tahu. Sementara saya sendiri asli Kudus. Di samping makam Sunan Kudus itu ada makam Aryo Dillah, garis miring Aryo Damar. Kemudian juga ada makam Pangeran Palembang. Nah, yang saya ingat waktu saya baru nikah itu rombongan dari mertua saya ziarah ke sana. Oh, barangkali inilah yang mempertemukan antara Kudus dan Palembang. Ada sejarahnya. Nah, jadi mendengar cerita dari Tali merahnya dua ini, saya jadi apa iya ya, gitu kan? Nah, jadi terus terang saya ingin tahu lebih banyak lagi. Mungkin Pak Malan belum pernah ke Kudus atau sudah, sehingga bisa lebih memberikan tambahan pengetahuan kepada saya yang sebetulnya asli Kudus tapi tidak tahu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang terakhir ini ya mungkin ya. Oke. Bang Dayat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Udah sayyidina kelihatan, Muhammad wa ala ali tidak sayyidina tegak Muhammad. dia. Baik, para tokoh yang sempat hadir, yang minta maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu mengingat waktu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau. Baik, yang sebenarnya yang ingin saya tambahkan adalah tadi sudah dibuka oleh Ibu terakhir tadi. Dari penelitian yang dari buku yang dibuat oleh guru kita Bapak Kiai Haji Malhan Abdullah ini sebenarnya sudah pernah kita diskusikan waktu itu Pak, waktu bedah buku via Zoom. Buku saya itu Sayyid Umar Bagindosari. Di sana saya juga mengungkap tentang jejaring ulama di Palembang, terutama pada abad ke-16. Baik, nah jadi saya coba ingin mencari atau menarik benang merah dari tokoh Aryo Damar tadi, gitu. Hubungan antara Palembang dengan Kudus. Nah, jadi di situ saya alhamdulillah kebetulan berapa kali ziarah ke Kudus itu. Nah, itu saya awalnya kehadiran saya ke sana karena di kampung. Ya, saya di Tanjung Atap, asli Tanjung Atap, sama-sama orang Penesak dengan Pak Malan. Kalau beliau Pedamaran, kita Tanjung Atap. Pak Naru juga. Meranjat kami, kan Pedamaran. Meranjat. Ya. Jadi di Tanjung Atap, Tanjung Batu itu ada nama makam yang Usang Sungging, yang menurut historiografi lokal dari Pedamaran itu katanya bersaudara dengan Puyang Pedamaran. Nah, jadi nanti di sini ada benang merah dengan Aryo Damar. Nah, Usang Sungging dikenal di Tanjung Batu itu sebagai seorang yang mengembangkan kerajinan rumah kayu. Kan Tanjung Batu itu ada kerajaan rumah knockdown itu. Iya. Rumah bongkar pasang. Iya. Nah, jadi waktu saya ziarah itu awalnya nggak sengaja. Ziarah ke Kudus, tiba-tiba di belakang itu tidak jauh dari makam Sunan Kudus. Masuk ke belakang Ibu. Itu ada kampung namanya Kampung Sunggingan. Kampung Sunggingan. Jadi di sini saya mulai tertarik, loh apa ada hubungan ini dengan Usang Sungging yang ada di Tanjung Batu. Dan ternyata setelah saya tanya dengan penduduk setempat, Sunggingan itu adalah gelar kepada pengrajin kayu. Wah, nyambung ini. Saya pikir nyambung.
Nah, menurut catatan lokal yang ada di kampung kami, nama asli dari Usang Songging ini adalah Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid yang beliau juga datang bersamaan dengan rombongan Sayyid Umar Bagindo Sari. Nah di situ kemudian saya mencoba mencari tahu asal muasal dari kampung Sunggingan. Ternyata di sana ada sosok orang Cina yang namanya Kiai Telingsing. Kiai Telingsing. Dan Kiai Telingsing ini disebutkan mempunyai hubungan, bisa dikatakan sebagai murid daripada Sayyid Maulana Ja'far Shadiq atau yang kita kenal dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus. Dan memang ini nyambung. Kalau kita baca buku Atlas Wali Songonya Agus Sunyoto, beliau di situ mengutip satu primbon koleksi milik Kiai Haji Raden Muhammad Adenan, di mana menjelaskan bahwa di antara keahlian Sunan Kudus adalah di bidang pertukangan, pandai besi, tukang kayu dan lain sebagainya. Ini nanti ada hubungannya dengan keahlian yang dimiliki oleh orang penesa. Tukang pandai. Orang penesa itu bukan dikenal sebagai masyarakat petani atau apa, tapi masyarakat pengrajin. Macam di buku misalnya lukisan ibu kota Palembang, Van Zevenhoven di sana menggambarkan karakteristik masyarakat Palembang yang katanya di situ ahli dalam bidang pertukangan kayu, pandai emas. Itu kalau saya amati di Palembang kayaknya tidak ada masyarakat yang memiliki karakteristik seperti itu kecuali masyarakat penesa. Berarti yang dimaksud oleh Zevenhoven itu jangan-jangan Palembang di situ ya orang Tanjung Batu. Gitu. Orang Tanjung Batu. Saya hubungkan dengan Pedamaran tadi, ya. Syekh Abdul Hamid ini Usang Songging itu kaitan dengan Aryo Damar, benar tadi. Di samping makam Sunan Kudus ada Pangeran Palembang dan ada Pangeran Pedamaran. Bahkan makam Pangeran Pedamaran tidak cuma satu di situ. Pangeran Pedamaran 1, Pedamaran 2 sampai Pedamaran 5. Dan saya berapa kali itu tanya sama kuncen yang jaga makam Sunan Kudus. Ternyata di sana ada juga Kampung Damaran, Mbak. Kampung Damaran. Ya, itu pesantren Damaran tuh ya turunannya dari sana. Saya tanya ini damarnya di sini bagaimana ceritanya gitu. Dan mereka meyakini di sana cerita lokal masyarakat sana bahwa damaran kami ini ada kaitannya dengan tokoh Palembang. Siapa saya bilang? Aryo Damar. Aryo Dila gitu. Nah, jadi memang antara Kudus dengan Palembang ini nampaknya mempunyai hubungan khusus yang mungkin ini betul tadi kata Ibu Retno. Penelitian Pak Malan ini bisa mengundang penelitian berikutnya gitu. Nah, jadi di sini mungkin itu di antara benang merah antara Palembang dengan Kudus. Dan ini juga jadi dulu kita pernah Pak Malan ini membicarakan itu. Jadi kalau selama ini ketika berbicara tentang dakwah Wali Songo atau dakwah yang dilakukan di periode itu, yang biasanya cerita menyebar di masyarakat cerita keramatnya, mistiknya. Saya tertarik sekali mendengar beberapa ceramah dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kata beliau ketika membicarakan Wali Songo mestinya gitu. Ya jadi Wali Songo itu ya bukan keramatnya bisa terbang segala macam itu. Tapi di mana Wali Songo berada, ulama-ulama itu berada, mereka bawa peradaban. Dan memang Sunan Kudus itu memang punya keahlian khusus di bidang kerajinan tadi. Nah, jadi beliau dakwah ke situ dan ini mungkin bisa kita hubungkan nanti dengan larinya Aryo Penangsang yang di sini juga disebut. Menurut cerita lokal masyarakat Gunung Batu Komering bahwa di situ Aryo Penangsang ya, hijrah kemudian akhirnya dimakamkan di Indralaya dikenal dengan Sariman Raden Kuning. Nah, di situ beliau ini ya kan disebut atau Sunan Kudusnya itu atau beberapa dia menurunkan muridnya menurut cerita Gunung Batu itu untuk mendampingi hijrahnya. Jadi Pak Aryo Penangsang ke kawasan Sumatera gitu. Nah, jadi barangkali ya itu saja benang merah yang ingin saya tambahkan bahwa memang jejak Aryo Damar, Aryo Abdillah ini di Uluan Palembang pun ya benar ternyata pengaruhnya sampai ke situ. Nah, tinggal sekarang ya bagaimana mungkin bisa mengundang penelitian berikutnya. Bagaimana kemudian karena katanya ada hubungan dengan Aryo Adila ini. Apakah Aryo Adila ini ke Kudus lagi nanti? Atau dulu kan Aryo Adila pernah tinggal katanya di Pedamaran itu sampai diziarahi oleh Syekh Siti Jenar. Karena itu ada Pak Agus Sunyoto menulis itu dalam suluk
Syekh Abdul Jalil. Nah, jadi di situ apa balik lagi ke sana atau ada beberapa orang dari Pedamaran yang kemudian ke sana pindah. Nah, ini mungkin perlu penelitian lagi ya, menarik sekali. Mungkin itu tambahan saya, kurang lebih minta maaf kalau ada yang tidak pas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kayaknya sudah dijawab ya pertanyaan dari Ibu. Ada tambahan sedikit lagi ya. Yuk ke mic-nya, dia nak Pak nambah. Kiai Zain Sukri itu ada garis lurus ke Sunan Kudus, kalau nggak salah keturunan kelima apa keenam. Zain Sukri, Kiai Zain Sukri. Abah. Oh, Zain. Mungkin akan ditanggapi oleh Pak Malan sendiri.